Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimallahu wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ikhlasu. Adapun ini itu ikhlas. Hari ini kita membahas tentang ikhlas. Al-amalu jismun ruhuhul ikhlasu. Adapun amal, pekerjaan, perbuatan, jismun itu laksana tubuh. Ruhuhu utawi ruhnya amal. Adapun ruhnya amal al-ikhlasu iku ikhlas. Innal jisma mata faraqathu ruhuhu allati biha kiwamuhu kana jussatan hamidatan la haraka fiha wala faidata turja minha fakadzalikal amalu idza zayalahul ikhlasu. Innal jisma sesungguhnya tubuh mata faraqathu ruhuhu ketika faraqat terpisah meninggalkan hu ing jism tubuh ruhuhu apa ruhnya jism allati biha kiwamuhu allati yang biha dengan ruh kiwamuhu berdirinya jism badan kana jusatan hamidatan maka ada jusatan maka ada apa tubuh jism jusatan hamidatan itu bangkai yang mati, itu sosok tubuh yang sudah mati, jusatan hamidatan la haraka fiha yang tidak bisa bergerak fiha pada jussah wala faidata dan tidak ada faedahnya, tidak bermanfaat. Tidak ada faedahnya turja yang diharapkan apa faedah minha dari jussah saking jussah. Pakadzalika maka iku kaya mengkono madkur yang demikian itu al amalu utawi amal adapun perbuatan idza zayalahul ikhlasu apabila zayala meninggalkan hu ing amal al ikhlasu apa ikhlas. Anak-anakku sekalian, sekarang kita tentang ikhlas. Ikhlas dalam Al-Quran dijadikan nama surat. Rata-rata nama surat itu, di dalam surat itu diulang kembali kata-kata itu. Seperti Al-Baqarah. Di dalam surat Al-Baqarah ada kata-kata Al-Baqarah, betul. Al-Anfal. Di dalam surat Al-Anfal disebutkan kata-kata Al-Anfal. Ali Imran. Di dalam surat Ali Imran ada kata-kata Ali Imran. Termasuk 3 akhir ayat surat Al-Falaq. Diambil dari ayat pertama. Qul a'udzu birabbil falaq. Diambil Al-Falaq menjadi nama surat. Surat An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas, diambil dari An-Nas ayat pertama. Tapi kita lihat surat Al-Ikhlas. Berapa ayat Al-Ikhlas? Kalau kita sebut di kampung ini, kalau habis maghrib rutinkan baca surat Kulhu. Nah, jadi nyebutnya di kampung surat Kulhu. Padahal dalam Al-Quran tertera surat Al-Ikhlas. Sekarang pertanyaannya, ada nggak kata-kata Al-Ikhlas dalam surat Al-Ikhlas? Ya coba kita bismillah bareng-bareng baca. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu.
Ada kata-kata al-ikhlas? Ada kata-kata al-ikhlas? Ini renungkan. Kenapa? Surat Qaf, langsung ayat pertama Qaf, ya enggak? Surat Nun, langsung Nun wal qalami wa ma yasturun. Surat Muhammad, langsung di dalamnya disebutkan berapa kali kata-kata Muhammad. Dan surat-surat yang lainnya. Sekarang al-ikhlas kok nggak ada al-ikhlas di dalamnya. Namanya al-ikhlas, tetapi tidak tercantum kata-kata al-ikhlas dalam surat itu. Ayatnya cuma 4. Ini kenapa? Nah, jadi dalam menamai surat-surat itu ada 2 metode yang Allah gunakan. Yang pertama, mengambil dari kata-kata yang ada di dalamnya atau rangkaian dengan sejarah itu. Yang kedua, Allah memberi nama surat itu adalah memang yang ingin diambil Allah adalah intisari daripada pembahasan surat itu. Maka paling tidak ada 2 dalam 114 surat yang kata-kata nama surat itu tidak disebutkan di dalam surat itu. Yang pertama Al-Fatihah, yang kedua Al-Ikhlas. Al-Fatihah, kita baca surat Al-Fatihah, di dalamnya ada Al-Fatihah. Mulai dari Bismillahirrahmanirrahim sampai surat Alladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, kita temukan kata-kata Fatihah? Tidak. Nah, Al-Ikhlas ini surat namanya Al-Ikhlas. Ikhlas itu dari khalas, murni, sejati, tulus. Nah, itu ikhlas. Khalas. Jadi ikhlas itu benar-benar ketulusan hati, ketulusan jiwa. Nah, maka kenapa Allah tidak mencantumkan kata-kata al-ikhlas dalam surat al-ikhlas ini? Pertama adalah karena Allah sedang menerangkan siapa jadi diri beliau, dari diri Allah itu sendiri, zat Allah. Karena ayat ini berbicara tentang Allah. Qul, katakan wahai Muhammad, huwa, adapun Tuhan itu adalah Allah. Qul huwallahu ahad. Allahu ahad. Allah Maha Esa. Allahus Samad. Allah adalah tempat berlindung bagi seluruh makhluk. Lam yalid walam, Allah itu tidak melahirkan dan juga tidak dilahirkan. Walam yakul lahu kufuwan, tidak ada satupun yang menyerupai, menyamai dengan Allah. Ini menerangkan Allah. Nah, orang yang beriman dengan Allah harus memurnikan hatinya dari berbagai macam kesyirikan. Itu namanya ikhlas. Paham? Itu pertama. Karena surat ini menerangkan tentang zat Allah, tentang diri Allah. Jadi yang ingin ditangkap dari nama ini adalah makhluk yang bernama manusia benar-benar mengikhlaskan jiwanya, hatinya, mengosongkan dari berbagai macam lawan Allah, namanya perbuatan syirik. Maka ayat ini luar biasa. Yang kedua, orang-orang yang memaknai surat ini, yang memahami dan mengartikan surat ini harus benar-benar tahu bahwa siapa Tuhannya. Kemurnian jiwa, kekosongan hati, keikhlasan hati itu harus benar-benar dipatrikan ketika saat kita menyembah terhadap Tuhan, tanpa ada embel-embel imbalan. Kalau kita sholat masih ingin masuk surga, berarti kita masih mengharapkan imbalan. Betul. Itu tipe pedagang atau tipe pekerja. Orang yang bekerja ingin digaji. Kalau sholat ingin digaji, berarti tipe bekerja. Yang kedua, tipe pedagang. Orang yang berubudiyah dengan Allah, bermunajat dengan Allah, tapi ingin dapat untung dari ibadahnya. Saya ingin puasa, tapi bayarannya harus gede. 1 dibayar 10. Berarti tipe kita masih tipe pedagang. Betul. Ikhlas inilah yang memang
kita gampang untuk mengucapkan tapi sulit untuk dipraktekkan. Sama dengan sabar kemarin. Maka kemudian kenapa Allah menamakan dan membuat Al-Ikhlas menjadi salah satu surat yang 114 itu. Ini luar biasa. Karena kita, jangankan dengan sesama kita, dalam keseharian kita saja, dengan Tuhan yang menciptakan kita saja, kita masih hitung-hitungan. Betul. Kalau ada panggilan dari seorang presiden kepada kita, jangan presiden dulu dah. Kamu dipanggil camat aja udah senang belum? Kira-kira Farid, kata camat, besok jam 9 kamu harus sudah berada di kantor saya di kecamatan. Kira-kira si Farid datang jam 10 apa jam 8? Jam 8. Kenapa? Karena dia sangat menghormati camat dan sangat bahagia luar biasa. Jarang kelas ini tidak ada satu teman pun, teman dia yang dipanggil oleh camat. Kan luar biasa itu. Ada apa ini? Maka dia buru-buru datang. Ikhlas nggak dia datangnya? Luar biasa. Dengan keikhlasan dia datang. Ketulusan jiwa dia datang. Bukan jam 9 dia datang, tapi jam 8 sudah nongkrong. Nah masalahnya ketika ada panggilan hayya 'alas shalah, panggilan bukan siapa yang memanggil? Bukan lagi camat, bukan lagi bupati, bukan lagi gubernur, bukan lagi presiden, tapi siapa? Tuhan yang mengadakan kita, Tuhan yang menciptakan kita. Sekarang masalahnya ketika ada suara kumandang memanggil kita hayya 'alas shalah, jam berapa itu kumandang hayya 'alas shalah kalau subuh? Jam berapa? Jam 7 apa jam 6? Hah? Itu yang adaannya itu kesiangan itu. Apalagi yang sholatnya. Kumandang subuh jam berapa? Sekarang jam 4 lewat 40 kurang lebih. Ya kan? Kamu suka sahur tidak? Oh nggak tahu subuh? Apa waktu subuh masih ngunyam aja? Hah? Nah ini jam 4.30, jam 4.40 kumandang hayya 'alas shalah subuh. Apa kita jam 4 sudah nongkrong di masjid musola? Hah? Yang memanggil bukan lagi camat, bukan lagi gubernur, bukan lagi presiden, tetapi yang memanggil adalah Zat Maha Esa, Zat Maha Tunggal, Zat yang menciptakan kita ada, yang menjamin kehidupan kita dunia akhirat. Itulah makna ikhlas di situ. Maka di sini dikatakan al-ilmu jismun, al-amalu jismun, ruhul ikhlas. Perbuatan itu laksana fisik. Nah, badan kita ini amal. Badan kita ini amal. Sedangkan badan kita tidak mungkin bisa bergerak tanpa ada ruh. Ruh inilah yang membuat badan kita menjadi bisa berkreativitas, aktif dan berpikir. Sehingga orang mencapai kepuncakan suksesnya, mencapai puncak kejayaan karena dalam badannya, fisiknya ada ruh. Ruh inilah potensi yang luar biasa yang menggerakkan badan. Sekarang perbuatan kita termasuk di dalamnya ibadah kita, sholat kita, puasa kita, zakat kita, haji kita, juga belajar kita, membantu orang tua kita, membantu guru-guru kita. Itu bentuk perbuatan. Para suami bekerja tiap hari mencari nafkah ke pabrik, ada yang ngojek, supir dan yang lainnya, itu amal namanya. Sekarang perbuatan kita, contoh murid membantu gurunya, murid ngebantu kiainya cuci piring di dapur, dia terpaksa nyuci piring 10 yang pecah 12. Ini menunjukkan apa? Ikhlas tidak? Tidak, karena terpaksa. Fisik akan bergerak, akan bermakna manakala ada ruh. Pekerjaan kita, sholat kita akan sangat bermakna manakala di dalamnya ada keikhlasan yang benar-benar terpaku dalam jiwa kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa pamrih balasan. Seperti jadikan sholat itu sebagai kebutuhan, bukan kewajiban. Jadikan belajar sebagai kebutuhan, bukan kewajiban. Kalau kewajiban, kita sering kayak dipaksa, betul.
Itu memang betul kewajiban dari Allah. Tetapi dalam diri kita, jadikan itu semua jadi kebutuhan kita. Orang yang butuh akan berusaha semaksimal mungkin untuk melangkahkan kakinya mendapat hal itu. Orang yang sangat lapar, dia butuh apa? Makan. Maka dia berusaha mencari nasi. Mencari nasi. Kalau ingin makan, maka yang dipikirkan apa? Nasi. Maka berusaha semaksimal mungkin, sejauh apapun, sesulit apapun dia mengejar nasi itu. Kenapa? Karena butuh. Kita butuh kepada sholat kita. Bukannya sholat yang butuh kita atau Allah butuh kita, bukan. Kita yang butuh. Maka amal kita, perbuatan kita tanpa adanya ikhlas, disebutkan ini, innal jisma mata faraqat huruhuhu. Pada saat fisik kita, badan kita terpisah dari ruhnya, jadi apa? Jadi bangkai. Secantik apapun kamu, seganteng apapun kamu, istrimu cantik, suamimu ganteng, istrimu cantik, meninggal dunia, kira-kira kamu mau menemani di kamar selama berbulan-bulan? Ada yang mau menemani laki-laki? Istrimu sangat cantik, sayang jangan dikubur, dia sangat cantik padahal sudah mati. Ada yang mau tidur sama istrinya yang sudah meninggal? Di dunia ini ada satu yang viral itu, dia tempatkan istrinya di satu gua dan dia tidur bertahun-tahun dengan istrinya yang sudah meninggal. Kan itu pengecualian, itu di luar kebiasaan, bukan kayak normal kan begitu. Jadi orang normal kira-kira mau nggak tidur sama istrinya yang cantik itu tapi sudah meninggal? Ada nggak? Kenapa? Yang membuat orang istrimu cantik itu karena ada rohnya, betul. Yang membuat kau tenang dengan istri di samping karena istrimu itu ada rohnya. Yang membuat suami itu menjadi tampang, menjadi benar-benar pengayom karena ada rohnya. Begitu juga amal kita. Amal kita akan menjadi hebat di mata orang, akan menjadi berharga dan kemudian berpahala di mata Allah karena di dalamnya ada ruh. Apa ruhnya? Ikhlas. Hasil belajar kita akan maksimal manakala dari perbuatan belajar kita di dalamnya kita ikhlas belajar. Paham? Paham ya? Pada saat ruh terpisah dari badan, karena jusatan hamidatan, maka badan tadi sudah menjadi songgok tubuh yang tidak ada manfaatnya, yaitu bangkai. Tidak ada harganya sama sekali. Tidak ada harganya sama sekali. Ya. Jadi ini, maka bagaimana kita mendapatkan keikhlasan itu? Anak-anakku sekalian, seperti kemarin yang saya jelaskan, ketika kita memberi sesuatu tangan kanan kita, maka jangan sampai tangan kiri tahu. Betul? Itu teorinya. Ketika kita memberi sesuatu dengan tangan kanan, jangan sampai tangan kiri tahu apa yang diberikan oleh tangan kanan. Itu ikhlas. Maka transformasinya adalah transformasi positive thinking menuju positive feeling namanya. Paham? Transformasi. Jadi ada sebuah perubahan dari yang biasanya kita sekarang ucapkan harus positive thinking dong orang itu. Tidak cukup sampai di situ sekarang. Kalau untuk mendapatkan zona ikhlas. Kalau ingin mendapatkan zona ikhlas dalam tubuh kita, transformasikan positive thinking kita menuju positive feeling. Karena ikhlas bukan dari pemikiran, bukan dari apa yang kita pikirkan, tetapi apa yang kita rasakan. Ini permainan rasa ikhlas itu. Maka dari positive thinking menuju positive feeling namanya. Maka ikhlas itu bukan dipikirkan. Maka surat Al-Ikhlas tadi bukan untuk ditelaah dipikirkan, tetapi dirasakan. Rasa itulah Allahu Ahad. Maka tidak disebutkan Al-Ikhlas di dalam surat tadi karena memang permainannya rasa. Rasa adalah dengan jiwa.
Maka rasa itu dalam bahasa Inggris kan hearts. Heart itu kan ada hati, ada jantung. Nah, dari jantung dipompa ke hati. Maka disitulah permainan rasa itu yang memunculkan kemudian bahwa apa yang kita rasakan dengan Tuhan kita, dengan kesadaran kita, ini di bawah alam sadar namanya. Maka positive thinking itu sebatas pada perbuatan nyata, sedangkan rasa sudah merasuk ke dalam untuk rohnya itu. Paham? Positive thinking pada batas amal, kemudian positive feeling pada ruh jiwa ikhlas itu sendiri. Maka transformasi ini penting. Dari apa? Dari kemudian ada istilah goal setting. Kita sudah men-set, sudah merencanakan tujuan kita, goal kita. Ini amal. Ini menuju transformasikan kepada goal freeing. Kenapa orang-orang kadang-kadang untuk menuju kesuksesan itu merasa sulit dan susah? Kenapa? Karena yang dia rencanakan hanya sebatas positive thinking dan goal setting. Tidak mengalihkan, mentransformasikan kepada positive feeling dan apa tadi? Goal praying. Apa goal praying? Pendekatan diri kepada Tuhan, yaitu dengan disebut dengan spiritualitas. Spiritualitas kita, spiritual. Nah, ini penting. Makanya kenapa surat Al-Ikhlas itu berbicara tentang Allah? Karena di sisi itulah sebenarnya goal kita, tujuan kita. Kalau kita ingin sukses dalam kehidupan kita, positive thinking kita alihkan kepada positive feeling kita. Disitulah zona ikhlas nanti menghampiri kita. Kalau sudah ikhlas kita lakukan apapun, semuanya menjadi enteng, semuanya menjadi ringan, semuanya menjadi gampang. Gak ada yang susah manakala kita melakukan sesuatu dengan ikhlas. Betul. Kalau bekerja dilakukan dengan cara terpaksa, seringan apapun perbuatan, tidak akan pernah enak dan tidak bisa dinikmati. Betul? Seberat apapun perbuatan, seberat apapun pekerjaan, manakala dinikmati karena keikhlasan itu, karena adanya terpancar dari positive feeling, bukan dipikir-pikir pekerjaan itu, maka pekerjaan seberat apapun akan sangat menjadi ringan dan indah. Maka orang-orang seperti ini sangat cepat menuju kesuksesan. Sukses bisa diraih manakala setiap kita lakukan pekerjaan diawali dengan sebuah keikhlasan yang mendalam. Keikhlasan untuk diri sendiri. Ingat, bukan kita yang butuh Allah. Goal freeing, bukan kita yang butuh sholat, bukan kita yang butuh doa, tetapi memang bukan doa yang butuh kita, maaf. Bukan Allah yang butuh kita, tetapi memang kita butuh sholat kita. Kita yang butuh ibadah kita. Kita yang butuh Tuhan kita. Maka goal freeing inilah dekatkan diri kita kepada Tuhan kita. Maka Pancasila itu yang pertama apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Jadikan itu dasar filosofis kehidupan kita dalam draft langkah kita setiap hari. Saya berketuhanan yang Maha Esa, munculkan jiwa goal freeing kita dalam diri kita. Goal setting adalah sebuah ilmu manajemen dalam membuat langkah-langkah yang akan kita kerjakan. Tanpa goal praying, Allah yang menentukan semuanya. Innama amruhu idza arada syai'an kun fayakun. Jadi segala sesuatu yang dikerjakan hanya mengandalkan keilmuan, hanya mengandalkan jabatan, hanya mengandalkan kehebatan, mengandalkan kekuatan, mengandalkan keuangan yang banyak, tanpa mengandalkan zat Tuhan yang menentukan, maka akan jatuh pada saatnya nanti. Jadi tidak langgeng, semuanya adalah fana dan semuanya akan cepat sirna. Maka ini yang perlu diingat, bagaimana supaya ikhlas ini. Jangan paksakan yang di luaran dimasukkan ke dalam diri kita. Paham ini? Karena ini berbicara tentang ikhlas ya. Saya berbicara ini dulu karena kita akan bicara bahasan berikutnya besok.
Jangan paksakan yang di luar masuk ke dalam tubuh kita, ke dalam jiwa kita, bukan tubuh kita. Kalau yang di luar dipaksakan kepada jiwa kita, akan kacau. Jiwa kita tidak bisa menerima. Contoh, omongan-omongan seorang, perilaku-perilaku teman, bentuk muka-muka teman dimasukkan dalam pikiran dan zona hati kita. Bagaimana kondisi jiwa kita? Kira-kira tenang apa tidak? Kira-kira tentram tidak pikiran kita? Jiwa kita adem apa tidak? Tidak. Kenapa? Karena semua omongan orang dimasukkan dalam jiwa kita. Setiap yang kita lihat dijadikan apa santapan rohani kita. Capek kita, tidak akan pernah ikhlas dan tidak pernah bersyukur hidup kita. Kenapa? Setiap yang kita lihat dimasukkan dalam jiwa kita. Setiap yang kita temui dimanapun selalu dimasukkan ke dalam jiwa kita. Omongan setiap orang dimasukkan ke dalam jiwa kita. Tidak cukup untuk menampung yang di luar masuk ke dalam tubuh kita. Sama kita, fisik kita tidak semua bisa nampung. Makanan apa sih yang paling nikmat yang menurut kamu enak di dunia ini? Telur asin, apa empret chicken, apa empret singkong? Hah? Empret chicken ya goreng ayam, empret singkong ya goreng singkong. Sekarang gini, positif thinkingmu itu kepada empret chicken goreng singkong ya, dengan positif praying mudah, dengan hati mudah, dengan rasa sekarang. Senikmat apa sih? Sekarang goreng singkong ya, goreng dangder tuh. Goreng dangder itu rasanya apa? Goreng dangder sekarang di format, karena anak-anak milenial itu kan paling pandai memodifikasi, inovasi dalam makanan. Cuman sebatas makanan doang inovasinya, anak milenial, tidak dalam teknologi. Teknologi itu hanya sebagai korban aja, anak-anak milenial rata-rata. Tetapi inovasi dalam makanan, singkong dia taburi dengan keju, dengan mayones, dia taburi dengan coklat, ditaburi dengan nanas, wah macam-macam tuh. Bayangkan itu goreng singkong tuh, udah ada berapa macam di atasnya tuh, keju, mayones itu apa sih? Mayones rasanya apa? Hah? Asam-asam gitu loh ya. Terus keju asin, enak kan? Asam dengan asin kan? Nah, terus coklat rasanya apa? Manis. Bayangkan, terpikirkan ada asam, ada apa lagi? Asin, ada manis. Yang hitam itu kenapa rata-rata manis? Kan gitu. Yang putih itu rata-rata kecut. Ya kan? Nah, ditambah lagi itu dengan apa tadi? Nanas itu rasanya apa? Mules. Ya kan? Nanas itu kan rasanya mules. Nah, pred dangder tadi, pred singkong tadi kita masukkan, kita gigit, kita masukkan ke lidah kita. Kira-kira apa yang dapat kita rasakan sekarang? Ayo coba. Apa rasanya? Rasa apa? Kira-kira rasa singkong, rasa mayones, rasa coklat, apa rasa terakhir rasa mules itu? Rasa nanas. Rasanya apa? Tidak ada rasa apa-apa. Mau 5 varian, 6 varian setelah kamu ke lidah, ke tenggorokan kamu ada rasa? Gak ada rasa apa-apa. Ini menuju ikhlas. Kamu harus tahu. Jadi banyak varian di luar sana, tetapi ketika masuk tuh ke dalam jiwa, berbagai macam omongan, perbuatan segala macam, rasanya apa sih itu semua? Ini paham apa bingung ini? Ya kan? Ini kajian ikhlas ini dalam sekali nih. Ada bukunya namanya Quantum Ikhlas, karangan Ernest. Itu luar biasa itu. Baca itu. Jadi karena memang hidup ini kalau ingin sukses, kalau ingin jaya, kalau ingin apa namanya itu, cobalah bermain di zona ikhlas tadi. Bermain di zona ikhlas tadi.
Ayo siapapun, orang-orang yang sukses adalah dia banyak berkecimpung dan bermain banyak, itu di zona ikhlas. Orang-orang yang gagal karena pekerjaannya tidak ada ruhnya, karena fisiknya itu bangkai semua, jadi pekerjaannya semua bangkai itu. Ayo sekarang bangkai ayam berapa duit? Kebo, bahenol, mati kejepit pohon, nggak keburu dipotong. Bangkai bukan? Bangkai bukan? Kamu jual, orang tahu semua itu nggak dipotong, kamu jual, kira-kira berapa duit itu kerbau? Bahenol padahal pahanya aja udah kalah itu yang apa, yang orang apa namanya disebut apa namanya, yang kegemukan itu, hah? Obesitas. Ini kerbau obesitas ini, kerbau obesitas ini. Nah kira-kira ada harganya tidak? Tidak ada. La faidatalah, la faidata turja. Tidak ada manfaat dan tidak faedah yang diharapkan dari sebuah perbuatan yang di dalamnya tidak ada ikhlas. Maka nanti ketahuan awal dia seperti, Pak, saya mah kerja ikhlas Pak, nyuci motor pakai ikhlas, ikhlas, pokoknya ikhlas saja, belak dadaku gitu. Pokoknya ikhlas Pak, saya mah sama ikhlas Pak, pokoknya ikhlas saya tidak, wah pokoknya tidak ada ujungnya, ikhlas saja terus, pokok sama ikhlas saja, diucapin terus. Bisa dia ngomong terus-terusan ikhlas, tapi yang dilihat oleh saya adalah bukan omongannya, betul? Bukan kejunya, bukan coklatnya, bukan mayonesnya, bukan. Tapi apanya? Hasilnya nanti, rasanya itu. Hasil perbuatan cuci motornya, wah jangan-jangan kaca spion hilang satu ini. Kalau dia 2 kali nyuci, wah kaca spion bisa 2 pecah ini. Gitu. Artinya apa? Nggak rapi. Seperti anak perempuan suruh ngepel rumah saya, itu kelihatan. Yang ikhlas dengan yang nggak ikhlas kelihatan. Yang ikhlas itu jangankan noda-noda yang kelihatan, noda yang tidak kelihatan aja bersih. Kan ada najis itu kan, najis yang kelihatan dengan najis yang tidak kelihatan kan, yang itu. Nah itu bisa, yang ikhlas itu teratur sampai mejanya dirap. Kenapa? Karena dia bekerja dengan cinta. Orang yang berbuat dengan cinta berarti di dalamnya ada ikhlas. Maka bekerjalah dengan cinta. Kalau pacaran tidak mesti dengan cinta. Kalau pacaran dengan cinta bahaya. Kalau sudah bahaya, itu bisa ke rawa-rawa. Kalau sudah ke rawa-rawa, menjerumusnya ke neraka itu. Bekerja dengan cinta, ibadah dengan cinta di dalamnya, berarti dia sudah menyelipkan ikhlas di dalam jiwanya. Ini luar biasa. Maka orang-orang seperti ini cepat meraih kesuksesan. Kenapa? Dia mampu menyelesaikan pekerjaan 10 hari menjadi 1 hari. Ini zona ikhlas. Dia mampu mengatur waktunya, mengatur ritme waktunya. Kenapa? Bekerja orang yang ikhlas dengan yang tidak ikhlas itu kelihatan. Orang yang tidak ikhlas, satu perbuatan yang ringan bisa 2 hari, 3 hari. Betul. Orang yang hafal ikhlas dengan tidak ikhlas, yang ikhlas itu cukup 1 jam, yang gak ikhlas itu 10 hari. Bukan main jam lagi. Kalau kamu lagi benar-benar mencintai perbuatan itu, seberat apapun kamu kerjakan, selesai tidak? Selesai. Tapi seringan apapun pekerjaan itu, kalau kamu tidak ikhlas dan kamu tidak mencintai pekerjaan itu, kira-kira selesai apa tidak? Tidak. Kan begitu. Nah maka sekarang perbanyak memandang ke dalam. Tadi apa? Jangan banyak masukan yang dari luar ke dalam. Sekarang banyaklah memandang ke dalam. Apa banyak memandang ke dalam? Lihat jiwa kita.
Apakah kita dalam melakukan sesuatu sesuai dengan kecintaan kita? Tidak. Apakah kita melakukan sesuatu, belajar kita ikhlas? Tidak. Mandang ke dalam. Jangan pikirin orang lain, jangan melihat orang lain, capek kita. Makanya kita tidak pernah bersyukur karena tidak ada ikhlas. Tapi kalau selalu melihat ke dalam, ya Allah, orang lain barangkali lebih tidak tidak lebih baik dari saya. Sekarang saya sakit, tapi berapa orang lain lebih parah dari saya. Saya masih bisa melihat, berapa saudara saya tidak bisa melihat. Saya masih bisa mendengar, berapa orang yang sudah tidak bisa mendengar. Saya masih bisa makan semua makanan, berapa orang yang semua makanan tidak boleh dimakan. Berapa banyak orang yang bisa makan orang, alhamdulillah saya tidak pernah makan orang. Kan gitu. Artinya apa? Bahwa kita memandang ke dalam, selalu bersyukur karena ada zona ikhlas tadi. Mandang ke dalam, jangan pikirin orang lain, jangan terlalu banyak melihat orang lain, banyak-banyaklah memandang ke dalam diri kita. Itu.